Selanjutnya waqala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Ini ayat terkait dengan ruh orang-orang yang beriman ketika akan dicabut. Setiap orang ketika akan dicabut nyawanya, maka ditampilkan di hadapannya tampilan surga dan neraka, dan akan disampaikan kepadanya, ini tempatmu nanti. Maka apabila dia orang beriman, dia akan senang, maka akan rela untuk dicabut nyawanya. Maka malaikat yang mencabut nyawa orang beriman disebut an-nasyitat wan nasyitati nashta. Dia mencabut ruh orang yang beriman seperti dia mencabut jarum dari kapas yang basah. Berbeda halnya dengan orang yang kafir. Maka ketika sakratul maut ditunjukkan di hadapannya tempatnya di neraka. Nih tempatmu nanti di neraka. Maka langsung mengkerep, rohnya menjalar ke seluruh tubuhnya, mencengkeram tubuhnya, nggak mau dicabut. Maka dicabut paksa. Wan nazi'ati gharqa. Demi para malaikat pencabut nyawa orang kafir yang mencabutnya dengan paksa, dibergodot, maka rasa sakitnya bukan main. Itu yang dirasakan oleh orang kafir. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang beriman dan beristiqamah sampai akhir hayatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Kata Allah Azza wa Jal, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang ketika di dunianya menyatakan Rabbuna Allah, ini tauhidullah, bertauhid, tidak musyrik, taat kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah, tidak bermaksiat kepada Allah, tidak kafir, dia beriman ketika di dunianya. Summastaqamu, kemudian keimanan itu dia pelihara, dia rawat dengan amal-amal solehnya sampai akhir hayatnya. Maka apa yang akan terjadi ketika sakratul maut terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat turun memberikan semangat, memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir,
tentang apa yang akan kamu alami nanti setelah mati. Wala tahzanu, dan tidak usah kau bersedih, tidak akan ada kesedihan tentang apa yang kau tinggalkan. Sebab orang yang mau mati itu tidak lepas dari pikiran gimana orang yang ditinggalkan. Kalau punya istri, gimana nasib istriku? Kalau anak-anak yang ditinggalkan, gimana anak-anakku, ya Allah, anak-anakku masih kecil. Mikirnya gitu. Ada juga yang dikhawatirkan apa? Bisnisnya. Waduh, bisnisku lagi maju-majunya, ya Allah, ya aku mau bantu gimana? Khawatir, sedih. Tapi oleh Allah Azza wa Jal dikirim malaikat. Malaikat ini yang akan menenangkan. Wis, just kalem, tenang aja, beres, tenang aja, ya. La takhafu, jangan takut, jangan khawatir. Nanti kamu akan dapat apa? Nah, ditunjukkan surga tempatnya. Wala tahzanu, tidak usah khawatir. Kenapa? Kalau orang-orang soleh itu Allah jaga keturunannya. Masih ingat cerita tentang anak yatim? Ya, 2 anak yatim yang orang tuanya soleh di surah Al-Kahfi. Ya, ceritanya dalam surah Al-Kahfi. Kaitannya dengan Nabi Khadir alaihi salam. Khadir, Nabi Khidir atau Khadir, kawannya Nabi Musa alaihi salam. Ceritanya dalam surah Al-Kahfi. Ditemukan rumah yang sudah ambruk dibangun kembali oleh Khadir, sementara tidak minta upah apa-apa, padahal dalam perjalanan kehabisan bekal. Kata Nabi Musa, ngapain repot-repot, nggak ada bayarannya juga. Maka diceritakan ini miliknya 2 anak yatim. Bapaknya dulu orang soleh. Bapaknya itu menyimpan harta di bawah pondasinya ini, rumah ini. Allah menginginkan agar harta simpanan bapaknya ini nanti menjadi miliknya 2 anak ini. Para ulama menjelaskan bahwasanya kesolihan bapak, kesolihan orang tua itu akan memberikan berkah, menjadi berkah buat anaknya. Kalau kira-kira ada orang tua kalian yang tidak soleh, ya usahakan kaliannya soleh, sehingga kalian bisa mendoakan orang tua kalian dan bisa berpengaruh positif pada keturunan kalian nanti. Tapi kalau kaliannya tidak menjadi soleh, ya, kalau kalian tidak menjadi soleh, nggak bisa memberi manfaat buat orang tua kalian dan tidak menjadi berkah bagi keturunan kalian nanti. Ya, lanjut. Wa abshiru bil jannah, dan beri kabar gembira, tenang. Tadi kalem, tenang, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah sedih, dan bergembiralah dengan kabar gembira ini. Apa? Dipampangkan nanti tempatmu al-jannah allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menanggung hidup kalian di dunia maupun di akhirat.
Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan di dalam surga itu nanti kalian akan dapatkan semua yang kalian inginkan. Ingin istri cantik? Ada. Mau berapa? Banyak. Dan antar istri nggak ada yang kemudian baku hantam, nggak ada. Karena kecemburuan sudah dihilangkan. Sekarang mah belum apa-apa, baru cinta monyet aja, monyet sama monyet pacaran itu saja sudah ada cemburu-cemburunya. Nyet. Monyet kok cemburu sama monyet. Nyet. Coba kasih kulit pisang, insya Allah diem ya. Jadi nanti di surga itu akan mendapatkan apa yang kalian sukai. Walakum fiha ma tad'un, dan di dalamnya akan kalian dapatkan apa yang selama ini kalian sebut-sebut. Nuzulan min ghafurir rahim, itu adalah jamuan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Penyayang. Itu hasil dari istiqamah. Lanjut. Wa qala ta'ala innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang dulu di dunia menyatakan Rabbuna Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah, itu pernyataannya, tsumma istaqamu, dan dia konsisten istiqamah sampai akhir hayatnya berada di atas tauhidullah, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak akan terkena ketakutan, kekhawatiran tentang apa yang bakal dia hadapi, wala hum yahzanun, tidak pula terkena kesedihan tentang apa yang bakal dia tinggalkan. Ulaika ashabul jannah, mereka adalah penduduk surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun, atas amal yang telah dilakukannya. Apa itu? Istiqamah. Baik, itulah ayat-ayat yang disuguhkan sebagai dalil atas fadilah istiqamah.